anti buruh. Sorry bang, gue stage nih video lo ya. Gue pengen nanggapin nih sama orang-orang kayak gini nih. Ketika ada buruh di PHK, kemana lu, kemana? Kemana? Gue nanya lu. Buruh di PHK nih, kemana lu? Ngumpet di mana lu? Buruh di PHK aja lu pada ngumpet, monyet lu pada. Ketika buruh mau minta kenaikan gaji, lu semangat banget lu. Kenapa lu? Pengen iurannya gede juga. Kalau lu jadi presiden buruh nih, sebagai presiden serikat buruh, perjuangin no yang di PHK no. Jangan lu perjuangin masalah gaji mulu, gaji. Gak habis pikir gua sama orang-orang kayak gini nih. Susah kalau sepertinya buruh itu dipolitikisasi tuh. Kayak gini nih. Si bewok nggak ada ilmunya juga, cuma ngutung-ngutungin dia doang. Karyawan, para buruh semuanya dipotong-potongin duitnya per bulannya buat dia no. Akhirnya apa? Ketika ada PHK-an boro-boro dia mau perjuangin. Ngumpet di roknya bininya. Kalau lu jadi presiden buruh nih, perjuangin no buruh-buruh yang kena PHK. Ciptain kerjaannya. Gimana? Jangan cuma bisa keluar-keluar doang. Cuma ngebacot doang. Tapi solusi kagak ada. Monyet lu pada. Paham lu monyet? Kagak paham gua sama orang-orang kayak gini nih. Bisanya cuma kritik aja. Tapi mau buat ke solusi kagak ada ketika ada buruh yang di PHK. Susah emang orang jadi orang Indonesia nih, banyak-banyak orang-orang kayak gini nih. Yang bisa mementingkan dirinya sendiri. Gak bisa mementingkan orang banyak. Gak bisa mementingkan gimana tuh kondisi perusahaan. Gua jadi pengusaha gua kadang-kadang suka riet ketika omset lagi turun. Gua harus digaji tuh karyawan-karyawan gua. Sama aja. Ketika ada perusahaan aja pada bangkrut, lu pada diem aja, lu pada PHK-an aja pada gencar aja, lu pada diem bae lu. Ngomong aja seberuyut, konten longo siat. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Dulu eta si Iqbal nitah ke pendukung nakang dari Mulyadi titah nyerang manehna. Eta naon maksudna Iqbal maneh teh? Aduh, ampun ting aya nya jelema si Iqbal. Nitah pendukung nakang dari titah nyerang manehna. Maneh rek neangan suara posisina, hah? Maneh ngomongkeun cenah Kang Deddy Mulyadi teh sok pencitraan. Maneh sorangan kehet nu pencitraan eta mah. Maneh keur neangan suara eta teh. Maneh keur neangan pengikut eta teh. Ya. Kabaca tuh ku aing mah tuh. Nitah nyerang naon maksudna? Nyerangna teh nyerang kumaha heula ieu? Nyerang dina media sosial atau nyerang ngaguruduk ke imah maneh? Kata nitah teh sing jelas satu nitah teh. Jadi 8 juta pengikut Kang Deddy Mulyadi, nitah nyerang ke imah maneh apa nitah nyerang di media sosial? Lamun nitah nyerang ka imah maneh nya tunjukkeun alamat lengkapna gitu. Ulah 8 juta aing sorangan datang ke maneh kehet nya teu kudu 8 juta pengikut Kang Deddy Mulyadi kita datang ke maneh, lamun maneh ngirimkeun alamat maneh nge-sherlock aing sorangan nu ka imah maneh tah maneh hayang apal mah sing jelas ari mere komando teh jelas. Terus maneh ngomong cenah ulah macem-macem ka maneh teh rakyat miskin. Terus pesangon maneh anu miliaran eta kumaha? Eta anu disebut rakyat miskin. Hah? Ya Iqbal, maneh teh keur neangan suara apal aing mah. Maneh keur neangan suara jang partai maneh kehet eta mah. Nya. Maneh keur neangan suara jangan jatuhkeun Kang Deddy Mulyadi teu bisa goblok. Mun aya apal. Nya. Di Jawa Barat maneh teu bisa ngajatuhkeun Kang Deddy Mulyadi rek kumaha cara maneh ge moal mungkin bisa ngerti
Kang Deddy Mulyadi mah geus kuat di Jawa Barat mah. Ya, mun mana yang apal dina kinerjana Kang Deddy Mulyadi ge geus puguh. Bermanfaat jang masyarakatna, duit-duit konten lagi dibagikeun deui ke masyarakatna mun mana yang apal mah. Ya, terbuka dina APBD ge terbuka Kang Deddy Mulyadi teh. Pakai media sosial, anggaran APBD Jawa Barat teh dipake naon we ge terbuka Kang Deddy Mulyadi mah. Ya, eueuh nu ditutup-tutupi. Terus posisina maneh ayeuna nyerang, ngancam ka Kang Deddy Mulyadi, bahkan nitah nya cenah umurna pengikutan udah 8 juta, titah serang maneh naon maksudna? Lamun seandainya maneh nitahna ge sok datangan ka imah aing cenah teh. Lu jual gua borong, Bal. Paham teu? Lu jual gua borong, lain lu jual gua beli, lu jual gua borong. Sok tunjukkeun we alamat maneh di mana. Ya, alamat maneh di mana Sherlock. Ulah 8 juta pengikut aing sorangan datang ke imah maneh kehet maneh apal. Ulah sok jago sia di Jawa Barat. Ya. Apal aing mah da sia mah pendukung nasi Anies atuh goblok sia teh. Sosokan we sia. Ngomong cenah teh ngabelaan rakyat miskin, buruh teh cenah miskin. Mun maneh yang apal, maneh ngabelaan rakyat miskin nu mana? Hah? Nu dibelaan ku maneh. Nu mana nu dibelaan ku maneh cik aing hayang apal. Jangan ngomong ulah nangtang ka buruh, ulah nangtang ka rakyat miskin. Nu nangtang ka buruh saha? Nu nangtang ka rakyat miskin saha? Ya. Sok sing jelas atuh maneh teh. Ulah basana teh ulah kaditu kadieu teh paruguh gitu tah. Ya. Mun rek ngomong mah seuseheula tuh beungeut tah. Gitu tah. Beungeut seuseheula lamun rek ngomong. Minimal ku air wudu, ku cai wudu gitu. Amih jelas bahasa teh tebalelol. Paham teu manehnya jang sia nya ti aing eta nya sampurasun. Gila. Said Iqbal, Presiden Buruh ya selain menantang secara terbuka KDM, juga menantang seluruh pendukungnya KDM. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Ya elah, lu berani ngomong kayak gitu karena merasa di belakang lu mempunyai banyak massa, punya rombongan. Lu merasa overpower karena bisa menyetir ribuan buruh yang masuk organisasi lu. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Pertanyaannya, orang miskin macam apa yang mempunyai mobil mewah, rumah mewah, dan uang pesangon miliaran rupiah? Lu sebut buruh orang miskin, orang terpuruk. Nih bayangkan, 2016 saja iuran anggota buruh yang masuk organisasi elu ya mencapai 20 miliar per tahun. 10 tahun lalu loh. Ya mungkin besaran UMK UMR tidak sebesar sekarang. Ya 2016 kayaknya 1 juta 2 jutaan ya. Ini iurannya berapa? Sehingga mencapai 20 miliar tahun itu. Kita bisa bayangkan 2026 nanti ya berapa iurannya. Dengan besaran UMK, UMR, ada yang 5 juta dan ada yang mau menyentuh 6 juta loh. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Sorry bro, untuk membuat konten seperti ini ya kita mah gak pernah menunggu perintah dari siapapun. Gak kayak anggota lu ya. Yang untuk aksi mungkin ini mah ya nunggu instruksi, nunggu perintah terlebih dahulu. Emang pendukung KDM kaleng-kaleng, tenang, santai. Kita mah gak akan main otot ya, kita mah main otak. Lu berpartai kan? Kalau gak salah partai buruh. Nah, cukup ya untuk para pendukung KDM dimanapun kalian berada. Tandai partainya 2029. Jangan coblos partainya. Waktu demo buruh segala macam disampaikan. Gubernur KDM ditantang lah, pendukung KDM nah ditantang lah, nyebutkan gubernur Jawa Barat cenah pembohong, tidak pro rakyat, tidak pro buruh dan lain sebagainya. Aduh, Bapak Said Iqbal, Presiden Buruh. Makin bae lah mau menyoroti hal eta.
1 poin weh buat Bapak Said Iqbal, Presiden Buruh. Di mana Bapak waktu karyawan atau para buruh di PHK? Kuduna Bapak teh datang, di mana Bapak posisi Bapak harita. Loba nu ngeluh karyawan dipecat, kontraknya tidak jelas dan lain sebagainya. Bukankah tiap bulan dikutip iuran? Ada yang 10.000 katanya, 15.000, 20.000, 30.000 disesuaikan dengan UMR dan UMK-nya di tiap kabupaten dan kabupaten kota. Aduh, malah lamun ningali data tahun 2016 ngeri. Sampai terkumpul 20 miliar iuran dari para buruh yang dikutip setiap bulan. Meureun teh gunana teh keur biaya operasional, keur nguruskeun buruh segala macam tek-tek bangek, termasuk meureun para buruh anu di PHK diperjuangkeun hak-hakna. Bapak Said ka mana waktu di PHK karyawan teh? Para buruh teh. Aduh, ari Bapak kamari koar-koar di acara demo buruh menuntut kenaikan gaji. Bapak teh datang teh keur naon kamari teh nya? Ya, mudah-mudahan tujuanna mulia sae pisan. Dan hati-hatilah pesan Ti Age Ti Siliwangi menyampaikan statement di depan publik, jutaan mata memandang, jutaan telinga mendengar apa yang kita sampaikan. Asumsi publik aneka ragam ketika apa yang kita sampaikan kurang pas. Apalagi ditungtungan ku ngaruksak, rakyat manapun, warga manapun tidak akan pernah terima terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Itu saja pesan moral dari Age Ti Siliwangi menya. Tetap silih asah, silih asuh, silih asih. Hatur nuhun sampurasun. Komen-komen yang setuju yang enggak setuju. Pesan saya untuk para buruh di seluruh provinsi Jawa Barat, jangan mau diadu domba dan mudah terhasut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Ketua KSPI, Ketua Serikat Buruh Indonesia. Tempo hari gencar dan sangat brutal menyerang KDM, katanya gubernur konten, gubernur pencitraan, KDM pembohong. Itu kan sangat brutal, sangat tidak beralasan. Kita harus yakin kepada KDM, pemimpin kita. KDM akan hadir di tengah-tengah masyarakat, akan hadir di tengah-tengah buruh dan pengusaha. Pokoknya investasi di Jawa Barat harus dijaga. Jangan sampai investor itu pada kabur, lari dari Jawa Barat. Kita mau kerja di mana? Kita mau makan apa kalau tidak ada pekerjaan di Jawa Barat? Makanya harus dijaga. Jangan mengedepankan emosional, tapi harus mengedepankan dialog. Kita akan bisa berdialog dengan pemerintah dengan baik. Jangan melakukan aksi-aksi anarkis kekerasan yang seperti kemarin. Itu kan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya orang-orang yang merusak, yang tidak bertanggung jawab, yang anarkis harus ditangkap pokoknya. Ada yang mantengin live-nya nih, tiba-tiba dia pakai jalur Rasulullah guys. Nih demo memakai jalur agama. Saya kasih tahu ya brojen, coba sing palalinter orang Jawa Barat teh, kalian teh jangan mau diperbudak oleh politik terus. Ya, katanya agama jangan dibawa-bawa ke panggung politik. Ini dibawa-bawa ke panggung demo untuk kepentingan apa? Politik nyata. Sia teh ini ketua buruh teh naon boga partai buruh. Dia ada kepentingan di 2009, malah nuduh-nuduh KDM yang ada kepentingan di 2009. Wahai Rasul, saya yakin agama manapun ada ajaran ini ya tentang kenabian. Di mana akan aku cari engkau bila mana engkau telah dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, Nabi Muhammad Rasul katakan, carilah aku di pintu-pintu orang-orang miskin, di tempat-tempat orang-orang yang teraniaya, di daerah-daerah orang yang tak berdaya di pelosok-pelosok negeri. Disitulah aku akan berada. Kamu, ya kamu, betul kamu semua. Kamu berada di situ bersama Nabi. Kalau sudah bersama Nabi berarti bersama siapa? Oleh karena itu pasti menang. Ada yang bisa lawan Allah, ada yang bisa lawan malaikat. Silakan dia pakai konten. 8 juta konten subscribernya
Silakan melawan malaikatnya Allah. Kamu ingat nggak gubernur sebelumnya? Calon presiden dari Jawa Barat, dambaan ibu-ibu, dambaan warga Jawa Barat. Tiba-tiba wajib murninya dicabut, aibnya dibuka. KPK memanggil dirinya. Sebelum KPK dipanggil, dibuka oleh seorang perempuan yang berani menyampaikan tentang tanda petik perselingkuhannya. Hari ini kita pikir udah selesai. Tuhan tidak tuli dan buta. Tuhan sudah begitu marah dengan orang ini, sehingga mudah-mudahan orang ini bertobat. Dibuka berapa uang yang keluar ke artis-artis. Apartemen yang dibeli 50 miliar. Hati-hati KDM. Hati-hati gubernur yang main konten-konten. Kita tidak mendoakan kalau kau sakiti orang-orang yang berada bersama Nabi. Orang yang kata hadis yang kita pahami tadi, hadis qudsi itu, bersama orang-orang yang mencintai Nabi. Hati-hati. Hati-hati, nggak usah pakai tampil muka-muka baiklah. Kalau hatimu berbohong. Kan tadi disampaikan 17 September 2025 itu kita pegang. Pemimpin itu dipegang omongannya, janjinya. Dia berjanji. Gubernur orang teh keur ngabangun Jawa Barat ayeuna teh cik encan sataun geus loba jalan-jalan nu alus, fasilitas-fasilitas geus dialus-alus ayeuna heuh. Non anu teu kudu disingkirkeun, non anu kudu aya diayakeun. Encan sataun cik atuh malalikir dararukung ku kalian kabeh. Tah ayeuna saya nanya ka kalian, di zaman Rasulullah aya teu demo ngusruk-ngusruk pemerintahna ha? Aya teu zaman ngusruk-ngusruk nita ngabubarkeun pamarentahna. Geus ayeuna masuk warga Jabar anu teu resep ka KDM, geus teresep anu resep sok resep. Saya mah da di tengah-tengah antara resep teresep, tapi saya ngadukung karena kebijakan-kebijakanna salila aja ngamajukeun Jawa Barat. Oke, sok ayeuna mah gaskeun aing mah rek dagang deui, da kebiasaan ke dagang live teh lain babarawakan kieu. Ayo lanjutkeun. Lawan politik KDM teh geus bingung nyerang di berbagai arah. Teu mempan. Jatuh dan bangun, memakai strategi ini dan itu, kandas dan kandas seperti lagu. Ya. Ayeuna mereka mencoba untuk mengadu domba antara Presiden Prabowo dan KDM. Moal mempan sia teh. Moal mempan moal. Ya. Lamun dipikir kitu mah KDM keur naon jadi gubernur gaji ngukur 8,5. Kacape-cape mikir, kacape-cape hate, keur naon gitu. Ya. Nih keur kumaneh. Sawah lega di mana-mana. Ternak boga, imah agreng, kabangun wae di Lebur Pakuan, di mana-mana pokokna mah. Ya. Malahan geus ku sabab ku kaleuwihan hartana ya. KDM minang berbagi ya, berbagi. Kembae da. Duit lain ti maneh eta mah, tina hasil konten oge kembae da digaji nama ku Amerika sih teh. Duit Amerika anjing digajina ge. Da si Said Iqbal mah bisa ngagaji KDM mah jado. Kan bisa nanti kitu eta cacalawakan anjing. Kadu domba we antara naon teh KDM jeung Prabowo. Kusaba main geus buntu, era deh kuburu ongko. Anas aing teh mentaan wae berenang kaburu hasil keringat diburu anjing. Ayeuna berenang kieu anjing. Geus mata clear sia mah. Keur naon atuh KDM? Harta boga, malah leuwih. Nyadiakeun lapangan kerja, unggal usik anjing. Rek nu ngabangunna, rek anu beberes di Lebur Pakuan, nu beberesina sasapu sagala rupa lah tek bengek. Nyadiakeun lapangan kerja. Ngurus anak yatim, ngurus anak piatu, ngurus panti jompo.
Kang ngurus-ngurus ublag diurus ku KDM mah. Cenah bener cenah ngamu cenah boga keahlian karena naon ya diarahkeun ku KDM mah. Problematika tentang buruh ini masih sering terjadi, teman-teman. Hampir setiap tahun buruh itu berdemo untuk kenaikan upah. Ini kan sebenarnya yang menjadi problem itu bukan hanya di kepemerintahan ya. Mungkin di kepemerintahan ada problemnya, yaitu akan tetapi problem yang terjadi di pemerintahan terkait dengan upah minimum yang diberikan itu kan sangat bersenjangan dengan pengusaha-pengusaha yang ada di daerah tersebut. Maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ketika menetapkan upah minimum itu sudah sangat dipikirkan ya. Dan tapi kan banyak juga warganet yang mengungkapkan tentang iuran buruh. Ketika gaji dinaikkan, iuran akan bertambah atau naik juga, ikut naik ya. Dan di sini kan ada, bisa dibilang ada yang diuntungkan. Kalian teman-teman buruh ini kan kerja kan, tapi uangnya dipotong untuk orang-orang atau oknum-oknum yang duduk santai, yang pejabat-pejabat buruh, serikat buruh ini kan ini dirugikan juga teman-teman ya. Dan juga mungkin ini kenapa terjadi karena manajemen keuangan yang dilakukan di rumah ataupun para teman-teman buruh ini kurang baik ya. Makanya bisa dibilang ketika gajinya 10 juta ataupun 3 juta misalkan, kalau di manage dengan baik itu akan terasa cukup teman-teman. Bayangkan seorang petani saja tidak pernah berdemo kelayakan upah, padahal upahnya sehari 50.000, bahkan ada yang 30.000 kan, tapi bisa mencukupi untuk keluarganya. Kenapa ini buruh? Dan kemarin yang terjadi, yang sampai mengeluarkan kata yang tidak enak untuk Kang Deddy Mulyadi, menyebutkan Deddy Mulyadi tai, itu ternyata gajinya 10 juta sebulan. Ini kan problem ya teman-teman ya, problem di manajemen keuangan di keluarganya. Terus juga keterikatan dengan serikat katanya, kebersamaan. Ya kalau kebersamaannya untuk menghancurkan, kenapa harus dilakukan ya? Kalaupun kalau pengen kaya, menurut saya ini salah satu ilmu yang pernah saya dapatkan ketika saya ngobrol langsung dengan orang yang mempunyai uang yang bisa dibilang cukup banyak. Kalau kalian mau kaya, jangan kerja, usaha, terus invest, terus lagi bisnis. Kalau kalian masih terikat dengan seseorang, dalam hal ini misalkan perusahaan, kalian masih ngikut dengan orang yang gak bakal kaya-kaya, itu bisa mungkin 70% dijamin. Kalau kita masih ketergantungan dengan orang lain, maka kita tidak akan bisa melewati orang lain tersebut. Si A mempunyai perusahaan, si B ini kerja dengan si A. Ini pasti keuangannya lebih besar si A daripada si B, karena dia pemilik modal, dia yang mengatur semuanya, dia yang punya kebijakan untuk berapa mengupah si B ini, karena si B yang membantu dia. Itu tidak mungkin si B lebih tinggi daripada si A. Itu logikanya teman-teman ya. Jadi ini semoga ini, mungkin saya maunya, kalau saya pribadi maunya ini, semoga ini yang terakhir terjadi. Saya juga bisa dibilang malas sudah melihat hampir setiap tahun buruh berdemo dengan upah minimum pekerjaan. Lagian di perusahaan itu kan ada, bisa dibilang bahasanya grade ya. Ketika kalian teman-teman buruh ini bekerja lebih lama, di situ grade-nya akan naik, dan juga tingkat kecelakaan kerjanya tinggi, maka itu grade-nya naik. Setahu saya ini ya. Kalau saya salah, mungkin kalau di daerah saya seperti itu sistemnya ya. Cuman itu kan balik lagi kepada daerahnya dan juga kebijakan dari perusahaannya. Jadi mungkin itu saja. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.